Shalom guys. Oke, hari ini dengan saya Sarce Mangero. Saya mahasiswa pasca sarjana dari kampus Institut Agama Kristen Manado. Di saat ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan doktrin gereja tentang Roh Kudus. Itu di dalamnya ada gerakan Pentakosta Karismatik. Penjelasan ini saya jelaskan karena untuk memenuhi mata kuliah studi tematis teologis historis sebagai tugas akhir semester. Jadi, dengarkanlah di saat ini. Kita masuk pada latar belakang gerakan Pentakosta Karismatik. Gerakan Pentakosta Karismatik masuk dalam sejarah doktrin Roh Kudus karena adanya kerinduan untuk memulihkan pengalaman gereja mula-mula. Sehingga gerakan Pentakosta Karismatik ini dia terbentuk karena adanya Roh Kudus serta kerinduan pemulihan pengalaman gereja mula-mula pada saat itu. Sehingga rumusan masalah dari gerakan Pentakosta dan Karismatik ini merupakan salah satu fenomena keagamaan yang paling eksplosif dan masif dalam sejarah Kristen modern, di mana dimulai dari sebuah peristiwa di sekolah Alkitab di Topeka pada abad ke-20. Di sana diperkuat oleh kebangunan rohani di Azusa Street pada tahun 1906. Gerakan ini telah menyebar berbagai belahan dunia, melintasi batas-batas denominasi dan mengubah lanskap misi global secara signifikan. Sehingga gerakan Pentakosta ini bertumbuh sangat cepat, tetapi juga ada tantangan yang dihadapi oleh gerakan Pentakosta ini saat berkembang. Sehingga dalam perkembangan dalam keagamaan yang fenomena keagamaan gerakan Pentakosta Karismatik ini yang diperlukan adalah sebuah evolusi teologis dan kritik konstruktif. Gerakan rohani ini tetap berada dalam koridor kebenaran Alkitab sekaligus mampu memberikan kontribusi yang sehat bagi pertumbuhan masa kini. Sehingga tujuan pembahasan di saat ini itu yang pertama dapat menjelaskan sejarah dan perkembangan menelusuri sejarah kemunculan gerakan Pentakosta sejak abad ke-20 serta perkembangannya ke dalam arus gerakan karismatik di berbagai denominasi gereja. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh penting pendiri gerakan Pentakosta Karismatik. Dan yang ketiga, analitis kritis perkembangan pemikiran teologis. Kita masuk pada pembahasan utama. Jadi, sejarah dan perkembangan global gerakan Pentakosta ini dia diprakarsai oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada atau berada di sekolah Alkitab Topeka atau di Kansas. Letaknya di Kansas, yang awalnya mereka memiliki dalam Alkitab tentang baptisan roh dan dalam tuntunan seorang dosen sampai mereka membuat kesimpulan bahwa orang yang mampu berbahasa roh atau glossolalia ada tanda orang tersebut telah menerima baptisan Roh Kudus. Hingga prinsip ini menjadi ciri khas gerakan Pentakosta dan karunia kebenaran roh karismatik yang disebut juga dalam pembacaan Alkitab dasar biblisnya dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10. Sehingga mereka mempraktikkan dalam ibadat gerakan tersebut. Kemunculan gerakan Pentakosta ini membuat gerakan pemenuhan yang disebut sebagai baptisan dengan Roh Kudus dan pembicaraan dengan bahasa roh.
Sejak kemunculannya gerakan ini menyebar berbagai negara melalui kegiatan misionarisme yang ekstensif, termasuk Indonesia. Para penganut gerakan ini memisahkan dari gereja asal mereka, sehingga pada saat sejarah perkembangan global gerakan Pentakosta ini, ketika mereka telah membuat sebuah bentuk perkumpulan, ada yang beberapa meninggalkan tempat atau gereja yang mula-mula, sehingga lebih masuk atau lebih berkumpul di gereja Pentakosta tanpa balik di tempat gereja mula-mula. Tetapi ada juga yang tidak memisahkan diri. Sehingga di sini periode pertama mencakup waktu antara 1901 sampai 1960, di mana selama periode ini orang-orang Pentakosta mendirikan perkumpulan-perkumpulan atau gereja yang dimana barang siapa menjadi bagian dari perkumpulan ini, maka otomatis harus memutuskan hubungannya dengan gereja asli yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, periode kedua mencakup antara 1960 sampai 1967 yang oleh Hip disebut masa atau periode Pentakosta baru. Jadi dari periode ini ialah ide-ide dan praktik-praktik gerakan Pentakosta mulai timbul dalam gereja yang ada. Orang mulai menyukai ide dan praktik-praktik itu, namun tidak memisahkan diri dari gereja asal mereka. Jadi saya sudah jelaskan tadi, pada gerakan ini ada yang memisahkan diri, ada juga yang tidak. Sehingga pada periode ketiga mencakup waktu sejak 1967 sampai periode ini, terjadi ekspansi kembar seperti ekspansi gerakan Pentakosta ke gereja Katolik rohani. Menurut banyak orang, hal itu dimungkinkan oleh sikap keterbukaan dari Konsili Vatikan. Yang kedua, periode ketiga ini mencakup sampai sekarang itu, yaitu sama seperti dalam gereja-gereja episkopal, baptis, metodis, Lutheran, dan Presbyterian. Pada periode kedua, demikian pula dalam gereja Katolik Roma pada periode ini mulai timbul, di mana gerakan karismatik yang diikuti oleh hampir semua golongan dalam gereja, bagi anggota jemaat biasa maupun lebih, di mana orang terpelajar seperti kaum rohani, teolog, dan sebagainya, yang pada periode ketiga ini. Sehingga tokoh penting yang pendiri gerakan Pentakosta ini pada gelombang pertama itu Pentakosta klasik pada abad ke-20, itu oleh Charles Fox Parham 1873 sampai 1929, di mana dia menganggap sebagai arsitek teologis Pentakolisme di Topeka, Kansas. Ia merumuskan doktrin bahwa bahasa roh atau glossolalia adalah bukti awal historis dan baptisan Roh Kudus. Juga ada William Seymour 1870 sampai 1922. Dia adalah sebagai pendeta Amerika yang memimpin kebangunan rohani Azusa Street 1906 sampai 1909 di Los Angeles. Seymour berhasil menerjemahkan teologi Parham menjadi gerakan global yang multirasial, inklusif, dan menekankan kesetaraan kelas sosial. Kita lanjut, pada gelombang pertama juga ada Aimee Stapleton pada 1890 sampai 1944, pendiri Foursquare Corp. Ia melepori bermanfaat media massa, radio, dan seni pertunjukan untuk menyebarkan pesan Injil. Ada juga gelombang
kedua yaitu gerakan karismatik mulai 1960-an, Dennis Bennett 1917 sampai 1991. Ada juga David Duplass 1905 sampai 1987. Sehingga dari tokoh-tokoh ini ada analisis kritis perkembangan pemikiran teologis, di mana para teolog dan sejarawan seperti Alan Anderson, Stephen Land, dan Hervey Cox menganalisis evolusi teologis gerakan ini melalui 4 fase transformasi hermeneutika. Pertama, pergeseran dari hermeneutika naratif ke dogma skolastik. Kedua, ketegangan antara pengalaman subjektif dan otoritas kitab suci. Yang ketiga, reduksi full gospel menjadikan teologi kemakmuran. Yang keempat, kebangkitan akademisi Pentakosta kontemporer. Kita masuk pada relevansi kontemporer. Hingga relevansi yang saya ambil dari penjelasan saya itu, yang pertama fokus pada relevansi epistemologi dan dialog pluralistik, di mana relevansi kontemporer dan trajekton historis gerakan Pentakosta karismatik terletak pada kemampuan pneumatologinya untuk melampaui batas-batas dogmatis konvensional, sehingga fungsi sebagai kerangka hermeneutis yang adaptif dalam memproses pluralisme dan dinamika sosial masyarakat kontemporer. Yang kedua juga fokus pada relevansi sosioekonomi dan global south, sehingga dimana menghubungkan akar sejarah Pentakostalisme dengan realitas masa kini, meningkatkan relevansi kontemporer yang signifikan. Yang ketiga, fokus pada relevansi eksistensial atau taksis PS atau krisis modernitas, mana hubungan historis kontemporer antar gereja Pentakosta karismatik dan masyarakat masa kini menegaskan relevansi eksistensi dan gerakan ini. Yang keempat juga ada fokus analisis kritis dialektis cocok untuk argumen utama analisis kritis terhadap sejarah Pentakosta. Kita masuk pada kesimpulan, di mana evolusi historis dan periodisasi gerakan Pentakosta karismatik merupakan fenomena keagamaan modern yang eksplosif dan masif, yang lahir dari kerinduan untuk memulihkan pengalaman spiritual serta karunia supranatural gereja mula-mula. Sejarah perkembangan ini berkembang dalam 3 periode utama, diawali oleh Pentakolisme klasik yang cenderung memisahkan diri dari denominasi asal, dilanjutkan oleh gerakan-gerakan Pentakosta baru atau karismatik yang menambah masuk ke dalam gereja-gereja arus utama, sehingga fase ekspansi kembar sejak tahun 1967 yang menjangkau gereja Katolik, Roma, serta berbagai golongan masyarakat terpelajar. Hingga peran tokoh kunci sebagai fondasi gerakan pertumbuhan global gerakan ini tidak lepas dari kontribusi para tokoh pendirinya, yang dimana bergerak di lintas gelombang, yaitu Charles Fox Parham berperan sebagai arsitek global, maksudnya arsitek teologis yang merumuskan doktrin glossalia atau bahasa roh sebagai bukti awal baptisan Roh Kudus. Sini juga ada berapa lagi sehingga relevansi untuk masa kini bagi masyarakat saat ini antara sejarah gereja atau sejarah gerakan Pentakosta karismatik dan masyarakat modern menunjukkan relevansi multidimensional secara epistemologis. Pneumatologinya berfungsi sebagai kerangka hermeneutik yang adaptif terhadap pluralisme secara sosioekonomi atau spiritualisme.
bertindak sebagai instrumen navigasi sosial bagi masyarakat modern, khususnya di wilayah Global South. Sehingga dari penekanan pada pengalaman spiritual yang iman ini pada gerakan Pentakosta karismatik menjadi sebagai jawaban teologis atas aliansi spiritual manusia di era modernitas lanjut, meskipun gereja harus tetap Kristus Alkitabiah agar tidak terjebak dalam arus kapitalisme global. Oke guys, sekian presentasi penjelasan video saya mengenai tugas ujian akhir semester. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, shalom.